Halo semua, dan selamat datang kembali. Pernah kepikiran nggak sih, berapa sebetulnya nilai sebuah perusahaan? Bukan cuma soal harga sahamnya ya, tapi nilai aslinya, nilai intinya. Oke, di sini kita akan bedah salah satu cara paling fundamental untuk mencari tahu jawabannya. Mau Anda seorang investor yang lagi cari-cari peluang, atau mungkin pemilik bisnis yang lagi bikin rencana, atau bahkan cuma sekedar penasaran, ngerti cara menilai perusahaan itu, ya itu kunci banget di dunia bisnis. Ini pertanyaan yang sangat mendasar. Jadi, ini dia pertanyaan besarnya. Berapa sih nilai real sebuah bisnis? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan coba bongkar satu metode spesifik yang bisa bantu para analis menjawab pertanyaan ini. Caranya sangat logis dan terus terang gampang dipahami. Oke, ini dia agenda kita. Kita mulai dari gambaran besarnya dulu, baru kita masuk ke inti metodenya. Kita lihat rumusnya gimana, langkah-langkah praktisnya, dan terakhir kita tutup dengan beberapa poin penting buat direnungkan. Yuk, kita mulai. Sebenarnya ada banyak banget cara buat menilai sebuah bisnis. Ada yang ngelihat potensi pendapatannya di masa depan, ada juga yang ngebandingin sama perusahaan lain yang sejenis. Tapi hari ini kita akan fokus ke salah satu yang paling dasar, yang berguna banget, terutama buat perusahaan yang punya banyak aset fisik, kayak properti atau pabrik. Intinya, metode ini tuh balik ke dasar banget. Semuanya tentang menimbang apa yang perusahaan punya, yaitu aset-asetnya, sama semua utang-utangnya. Ini pendekatan yang sangat nyata, sangat kelihatan wujudnya. Dan metode yang kita bahas ini punya nama resmi. Pendekatan berbasis aset atau kadang-kadang disebut juga pendekatan neraca. Yuk kita lihat lebih dalam lagi, apa sih maksudnya? Nah, ini definisinya. Jadi kita ambil semua aset yang dipunya, gedung, mesin, uang tunai, semuanya, terus kita nilai, kira-kira kalau dijual di pasar sekarang, ini lakunya berapa? Itu yang disebut nilai pasar wajar. Kalau udah, tinggal kita kurangin sama semua utang yang ada. Hasilnya, itulah taksiran nilai perusahaannya. Tapi pendekatan ini punya dua asumsi penting. Pertama, kita anggap bisnis ini going concern. Artinya, bisnisnya bakal terus jalan seperti biasa, bukan mau bangkrut besok. Kedua, dan ini yang paling penting, adalah prinsip substitusi. Prinsip substitusi itu logikanya sederhana banget. Gini deh, ngapain saya bayar 10 miliar buat beli bisnismu kalau saya bisa bangun bisnis yang sama persis dari nol cuma dengan modal 8 miliar? Nah, ide inilah yang jadi jantung dari keseluruhan metode ini. Masuk akal kan? Oke, setelah kita paham logikanya, sekarang kita masuk ke cara hitungnya. Kita akan lihat matematika simpel di balik metode ini. Nah, rumus yang akan kita pakai itu namanya nilai ekuitas. Ini cara yang paling langsung dan gampang buat ngitung nilai bersih sebuah bisnis dengan pendekatan ini. Anggap aja ini adalah nilai sisa yang jadi hak para pemilik perusahaan. Yuk kita susun rumusnya. Bagian pertama, tentu saja, total aset. Ini adalah jumlah nilai dari semua yang perusahaan miliki, baik yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan. Terus kita kurangi dengan total kewajiban. Ini adalah semua utang perusahaan ke pihak lain, mulai dari pinjaman bank sampai tagihan yang belum dibayar ke supplier. Dan hasilnya adalah nilai ekuitas. Inilah menurut pendekatan ini nilai bersih yang tersisa buat para pemilik kalau, katakanlah, semua aset dijual dan semua utang dilunasi hari ini juga. Simpel kan konsepnya? Tentu saja dalam praktiknya prosesnya sedikit lebih rinci. Coba kita intip langkah-langkah yang biasanya dilakukan oleh analis profesional saat menerapkan rumus ini. Kurang lebih ada 6 langkah. Mulai dari siapin laporannya, terus angkanya disesuaikan dengan harga pasar sekarang, lalu analis juga harus jeli mencari aset atau utang yang mungkin nggak kelihatan atau tidak tercatat di laporan utama. Setelah semuanya ketemu dan dinilai, baru deh dihitung nilai ekuitas akhirnya. Ini semacam peta praktisnya. Wah, kita udah bahas cukup banyak ya. Sekarang, mari kita simpulkan ide utamanya. Dan saya akan tinggalkan satu pertanyaan buat Anda renungkan. Jadi, kalau ada satu hal yang perlu diingat dari pembahasan kita, ini dia. Pendekatan berbasis aset itu pada dasarnya menjawab pertanyaan, berapa sih biayanya kalau kita mau bikin ulang perusahaan ini dari nol? Nilainya itu terikat sama biaya untuk mengganti atau menciptakan kembali. Nah, ini yang jadi pemikiran penutup. Metode ini kan jago banget buat menilai aset yang ada wujudnya. Terus gimana dengan nilai sebuah merek yang kuat, atau reputasi yang dibangun puluhan tahun, atau ide-ide cemerlang di masa depan? Hal-hal ini seringkali nggak ada catatannya di neraca.
Ini nunjukin kelemahan dari metode ini dan sekaligus jadi alasan kenapa kita butuh metode lain untuk dapat gambaran yang utuh. Terima kasih sudah menyimak.